1 tahun pertama itu biasa aja karena aku masih ngerasa, dapat uang dengan kemampuan aku yang cuman N3 saat itu, aku nggak bisa masak gitu. Aku masih biasa aja, masih happy, masih bersyukur banget gitu. Terus kok bisa jadi black company ya? Jadi ini berawal dari senior aku yang hamil. Oke, karena senior aku ini hamil, jadi senior aku memutuskan untuk berhenti kerja. Dan senior aku ini udah lumayan lama kerja di restoran itu. Jadi bisa dibilang salah satu orang kepercayaan dari chef. Chef mungkin takut karena orang kepercayaannya hilang gitu ya. Jadi mulailah dari situ banyak problem, dibully. Dibulinya itu lumayan parah ya dari segi verbal maupun non verbal. Jadi akhirnya dari situ senior aku tuh mulai kayak stres. Dia memilih untuk kabur. Yang harusnya dia berhenti di tanggal 31, tapi seminggu sebelum tanggal 31 itu dia berhenti, dia kabur. Dan karena senior aku ini kabur, jadi mulai banyak orang asing yang keluar juga berhenti karena takut dibully dan segala macam gitu. Aku mulai niat aku untuk berhenti itu ada satu kejadian, saat itu lagi hujan. Aku harus ngambil bahan makanan ke bawah, harus turun tangga yang jadi tangganya itu udah di luar, kena hujan, dan itu lumayan licin tangganya. Sebenarnya udah banyak yang jatuh di tangga itu, bahkan sampai dipanggilin ambulans. Cuman entah kenapa nggak dibenerin. Dan saat itu kan emang buru-buru banyak pelanggan, dan aku lumayan kayak lari kecil gitu loh naikin tangganya, dan kepleset lah aku jatuh. Terus aku minta izin lah pulang karena emang kaki aku sakit banget ya jatuh. Tapi si chefnya ini bilang kita nggak ada orang, jadi eh, kamu nggak bisa pulang gitu. Dan ini restoran lagi rame, siapa yang bakal buat makanan ini gitu. Tapi kan posisinya aku lagi jatuh karena aku nangis. Ya udah akhirnya dengan terpaksa ya si chefnya, ya udahlah kamu pulang deh gitu, kamu pulang aja gitu. Ya udah akhirnya aku pulang, aku besokannya aku ke dokter dan beneran kaki aku bengkak dan membiru sampai ungu-ungu gitu. Dan di situ kayak nggak ada, biasanya kan harusnya karena aku jatuhnya itu saat kerja, jadi harusnya aku dapat kompensasi dong kayak biaya ke dokter gitu. Ini nggak ada sama sekali, dan semenjak itu aku udah mulai kayak menanamkan kebencian di hati aku tentang restoran ini dan orang-orangnya, selain orang asing ya gitu. Jadi aku sama 6 orang yang pegang visa Tuktigino ini kita ngobrolin gimana nih mau berhenti bla 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 segala macam, tapi kayak maju mundur gitu karena takut dibully lah, takut pokoknya takut gitu. Sampai akhirnya ada salah satu teman aku, dia dibully, entah kenapa dia dibully kayak parah banget. Yang nggak cuman dicaci maki, tapi dia juga sampai make kekerasan. Dia kabur dari perusahaan 4-5 hari, dia datang ke perusahaan, ke restoran itu nggak sendiri, sama ada satu orang kayak pakai baju polisi kayak oma warisan gitu. Terus 2 orang lagi pakaiannya tuh formal, pakai jas, mungkin kayak penyidik gitu ya. Dia datang, terus di ruang istirahat, mereka ngobrol sama Tinju, ngobrol-ngobrol-ngobrol kayak lama banget. Terus Tinjunya keluar dan berlima dipanggil ke ruangan. Dan Tinju bilang bahwa kita udah nggak bisa kerja di restoran itu lagi. Jadi orang yang megang visa Tuktegino udah nggak bisa kerja di restoran itu. Jadi kita harus pindah, kita harus pergi dari situ gitu. Jadi dikasih waktu kayak 6 bulan kalau nggak salah untuk cari tempat kerja baru gitu. Aku ngerasa, oke ini petunjuk dari Tuhan, jadi aku harus memantapkan diri aku untuk keluar secepatnya. Jadi dikasih tenggat waktu 6 bulan, setelah dikasih tahu itu aku langsung berhenti sebulan setelah itu. Jadi aku ikut cari Toktegino Visa Kaigo, dan aku lulus dan langsung cari pekerjaan, dan itu kayak singkat banget untuk setelah dikasih tahu sama Tinjo itu langsung dapat kerjaan. Padahal sebelumnya aku cari-cari kayak nggak ketemu-ketemu, nggak tahu kenapa gitu. Ternyata emang karena aku dari hati aku juga belum mantap, aku mau berhenti, terus karena takut juga, tapi karena setelah Tinjo aku bilang kalian harus keluar, jadi kan ini alasanku ya karena visaku nggak bisa kerja di sini, jadi aku harus pergi gitu. Jadi nggak akan ada yang ngebully aku, dan si chef dan atas-atasan yang lain tuh nggak akan berani untuk ngusik kita yang pegang Toktegino Visa ini gitu. Ya udah, berhenti dari situ, udah berhenti. Apakah selesai sampai di situ? Enggak. Aku tanya ke teman aku yang dibully itu yang kabur, aku tanya dia ke situ saat itu sama siapa gitu, dan dia cerita semuanya, dan dia bilang orang itu adalah salah satu organisasi yang membantu orang asing untuk mendapatkan hak yang tidak didapatkan gitu. Terus aku tanya organisasi apa, dan dia kasih tahu. Aku sama 5 orang teman aku ini ke situ dan cerita segala macam tentang perusahaan ini. Aku juga tunjukin bukti-bukti yang selama ini aku kumpulin, dan mereka bantuin. Cuman nggak dari 5 orang nggak semua bisa dibantu. Kayak aku sama temen aku 2 orang itu bisa 100% dibantu, sedangkan yang 1 orang karena dia, kurangnya bukti bisa dibantu cuman kayak sulit gitu. Terus sisanya 2 orang ini nggak jadi, lumayan sih saat itu aku dapat kayak 2 digit. Oke, segini aja videonya, kalau ada pertanyaan atau mau curhat, sekedar curhat atau mau berteman, kalian bisa DM aku di Instagram. Jadi, aku welcome banget, siapa tahu bisa jadi teman sesama orang Indonesia gitu. Dan kalau misalnya video ini rame, aku akan kasih tahu organisasi yang bantuin aku untuk dapetin hak-hak aku. Jadi jangan lupa untuk like videonya supaya aku semangat untuk buat video
yang lebih bermanfaat lagi. Thank you for watching, dan untuk kalian yang lagi kerja di Black Company, semangat, karena kalian nggak sendiri, pasti akan ada jalan kalau kalian udah memantapkan hati kalian. Semangat terus ya. Bye.